Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kiki Prasofi Rahmatullah, mahasiswa akuntansi 20E, Fakultas Ekonomi UNES. Saya akan menjelaskan apakah perilaku organisasi itu. Perilaku organisasi atau organization behavior adalah bidang studi yang menyelidiki pengaruh yang dimiliki oleh individu, kelompok, dan struktur terhadap perilaku dalam organisasi yang bertujuan menerapkan ilmu pengetahuan semacam ini guna meningkatkan keefektifan suatu organisasi. Apa yang dilakukan manajer? Manajer adalah individu yang mencapai tujuan atau menyelesaikan tugas melalui individu lain. Mereka membuat keputusan, mengalokasikan sumber daya, dan mengatur aktivitas anak buahnya untuk mencapai tujuan dalam suatu organisasi. Lalu, apakah itu organisasi? Organisasi yaitu sebuah unit sosial yang berkoordinasi secara sadar terdiri atas dua orang atau lebih dan berfungsi dalam suatu dasar yang relatif terus-menerus guna mencapai satu atau serangkaian tujuan bersama. Menurut Henry Fayol, manajer memiliki 5 fungsi manajemen, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Yang pertama yaitu fungsi perencanaan atau planning, meliputi pendefinisian tujuan suatu organisasi, penentuan strategi keseluruhan untuk mencapai tujuan tersebut, dan pengembangan serangkaian rencana komprehensif untuk menggabung dan mengordinasi berbagai aktivitas. Yang kedua yaitu fungsi pengorganisasian atau organizing, meliputi penentuan tugas yang harus dikerjakan, siapa yang mengerjakan tugas tersebut, bagaimana tugas tersebut dikelompokkan, siapa melapor kepada siapa, dan di mana keputusan-keputusan dibuat. Yang ketiga yaitu fungsi kepemimpinan atau leading, meliputi memotivasi karyawan, mengatur aktivitas individu lain, memilih saluran komunikasi yang paling efektif, menyelesaikan konflik di antara anggotanya. Dan yang terakhir, fungsi pengendalian atau controlling, meliputi memantau aktivitas untuk memastikan bahwa segalanya berjalan dengan seharusnya dan diselesaikan seperti yang telah direncanakan. Apabila terjadi penyimpangan tugas, manajemen untuk mengembalikan organisasi tersebut pada jalur yang benar. Peran manajemen. Henry Mintzberg pada tahun 1960-an melakukan penelitian terhadap 5 orang eksekutif untuk menentukan tugas mereka dan menyimpulkan bahwa manajer melakukan 10 peran atau rangkaian perilaku yang berbeda dan saling berkaitan erat yang dapat dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu interpersonal, informasional, pengambilan keputusan atau memutuskan. Peran manajemen yang pertama yaitu interpersonal. Di dalam peran manajemen interpersonal ada 3 bagian, yaitu yang pertama pemimpin, yaitu pemimpin simbolis diwajibkan melakukan sejumlah tugas rutin dari sebuah lembaga terkait, seremonial, dan bersifat simbolis. Yang kedua, kepemimpinan, yaitu bertanggung jawab perekrutan, pelatihan, memotivasi, mengarahkan, dan pendisiplinan karyawan. Dan yang ketiga adalah penghubung, yaitu menjaga jaringan koneksi dengan pihak luar yang memberikan informasi. Peran manajemen yang kedua yaitu informasional, yaitu ada 3 bagian dari peran manajemen informasional. Pertama, pengawas, yaitu menerima berbagai informasi, bertindak sebagai pusat informasi organisasi. Kedua, penyebar, yaitu meneruskan informasi yang diterima dari orang luar atau karyawan lain kepada anggota organisasi. Yang ketiga yaitu juru bicara, yaitu meneruskan informasi kepada orang luar mengenai rencana, kebijaksanaan, tindakan, dan hasil organisasi bertindak selaku ahli dalam industri organisasi. Peran manajemen memutuskan. Di sini ada 4 bagian, yaitu kewirausahaan, mencari peluang dalam organisasi dan lingkungannya, serta memprakarsai proyek untuk membuat perubahan. Penyelesaian masalah, yaitu bertanggung jawab atas kebijaksanaan organisasi ketika menghadapi gangguan.
pengalokasi sumber daya, yaitu mengalokasikan sumber daya manusia, fisik, dan moneter. Dan yang terakhir yaitu negosiator, yaitu bertanggung jawab mewakili organisasi dalam negosiasi-negosiasi. Keterampilan manajemen. Yang pertama, keterampilan teknis atau technical skill, meliputi kemampuan menerapkan pengetahuan dan keahlian khusus. Yang kedua, keterampilan manusia atau human skill, meliputi kemampuan untuk bekerja sama, memahami dan memotivasi individu lain, baik secara individual maupun dalam kelompok. Keterampilan konseptual, conceptual skill, meliputi kemampuan mental untuk menganalisis dan Keterampilan konseptual atau conceptual skill meliputi kemampuan mental untuk menganalisis dan mendiagnosis situasi-situasi yang kompleks. Aktivitas manajerial sukses versus aktivitas manajerial efektif. Lutan dan koleganya meneliti lebih dari 450 manajer dan menemukan bahwa manajer terlibat dalam keempat aktivitas manajer, yaitu 1. Manajemen tradisional, membuat keputusan, lalu merencanakan dan mengendalikannya. Yang kedua, komunikasi, bertukar informasi rutin dan memproses pekerjaan administrasi. Yang ketiga, manajemen sumber daya manusia atau SDM, meliputi memotivasi, mendisiplinkan, menangani konflik, dan menyusun kepegawaian dan melatih. Manajemen sumber daya manusia atau SDM meliputi memotivasi, mendisiplinkan, menangani konflik, menyusun kepegawaian dan melatih. Dan yang keempat yaitu pembangunan jaringan, bersosialisasi, berpolitik, dan berinteraksi dengan pihak luar. Manajer rata-rata melakukan 32% manajemen tradisional, 20% manajemen SDM, 29% komunikasi, dan 19% pembangunan jaringan. Selanjutnya yaitu disiplin ilmu yang mendukung perilaku organisasi. Yang pertama adalah psikologi. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang berusaha mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku manusia dan makhluk hidup. Mereka berkontribusi dalam pengetahuan, motivasi, kepribadian, emosi-emosi, persepsi, pelatihan, keefektifan kepemimpinan, kepuasan pekerjaan, pembuatan keputusan individual, penghargaan kinerja, ukuran sikap, rancangan kerja, dan tekanan kerja. Unit analisisnya adalah individual. Sosial. Selanjutnya adalah psikologi sosial. Psikologi sosial adalah studi tentang manusia dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dan kultur mereka. Mereka berkontribusi dalam komunikasi, kekuatan, konflik, perilaku antar kelompok, yang unit analisisnya adalah kelompok. Kontribusi lain yaitu teori organisasi formal, teknologi organisasi, perubahan organisasional, dan kultur organisasional, yang unit analisisnya adalah sistem organisasi. Selanjutnya yaitu sosiologi, adalah bidang dalam psikologi yang memadukan konsep dari psikologi dan sosiologi, serta berfokus pada pengaruh seseorang terhadap orang lainnya. Mereka berkontribusi dalam perubahan perilaku, perubahan sikap, komunikasi, proses-proses kelompok, dan pembuatan keputusan kelompok. Unit analisisnya adalah kelompok. Selanjutnya yaitu antropologi, adalah studi kemasyarakatan untuk mempelajari manusia dan aktivitas-aktivitas mereka. Mereka berkontribusi dalam nilai-nilai komparatif, sikap-sikap komparatif, dan analisis lintas kultural, yang unit analisisnya kelompok. Kontribusi lain yaitu kultural organisasional, lingkungan organisasional, dan kekuatan. Dengan unit analisis adalah sistem organisasi.
Tantangan dan peluang untuk perilaku organisasi. Yang pertama, merespon globalisasi. Organisasi tidak lagi dipisahkan oleh batas-batas nasional. Dalam prosesnya, pekerjaan manajer mengalami perubahan sebagai contoh diantaranya yaitu penugasan luar negeri yang meningkat, bekerja dengan individu-individu dari kultur berbeda, menanggulangi reaksi anti-kapitalisme, memantau perpindahan pekerjaan ke negara yang mempunyai tenaga kerja berbiaya rendah, dan yang terakhir yaitu mengatur individu selama perang melawan teror berlangsung. Yang kedua, mengelola keragaman. Angkatan kerja konsep bahwa organisasi menjadi semakin heterogen dalam hal gender, usia, ras, etnik, orientasi seksual, dan keterlibatan berbagai kelompok lain. Contohnya, menerima keragaman, perubahan pada demografis Amerika Serikat, dan implikasi. Yang ketiga, meningkatkan kualitas dan produktivitas. Peran manajer saat ini mengerti bahwa keberhasilan dari usaha apapun dalam meningkatkan kualitas dan produktivitas harus melibatkan karyawan mereka. Karyawan tidak hanya akan menjadi kekuatan utama dalam mewujudkan perubahan tetapi juga semakin aktif berpartisipasi dalam merencanakan perubahan tersebut. Yang keempat, merespon kurangnya tenaga kerja. Manajer membutuhkan strategi perekrutan dan pemeliharaan yang canggih. Manajer juga harus mengubah praktik organisasi untuk mencerminkan kebutuhan dari angkatan kerja yang lebih tua dan memikirkan memotivasi pekerja lebih muda yang merasa terhambat ketika kolega lebih tua tidak pensiun. Yang kelima, meningkatkan layanan pelanggan. Kebanyakan organisasi mengalami kegagalan karena karyawannya gagal menyenangkan pelanggan. Perilaku organisasi bisa memberikan bimbingan yang baik dalam membantu para manajer menciptakan kultur-kultur seperti karyawan yang ramah dan sopan, mudah didatangi, berpengetahuan, cepat dalam respon kebutuhan, dan bersedia melakukan apapun yang diperlukan untuk menyenangkan pelanggan. Selanjutnya yaitu mengembangkan model perilaku organisasi. Model yaitu abstraksi kenyataan, gambaran sederhana dari beberapa fenomena nyata dunia. Salah satu persoalan perilaku organisasi adalah produktivitas. Produktivitas adalah ukuran kinerja yang mencakup Produktivitas adalah ukuran kinerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi. Efektivitas dan efisiensi adalah pencapaian tujuan-tujuan, sedangkan efisiensi adalah rasio hasil efektif dengan masukan yang dibutuhkan untuk mencapainya. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.